itu ngecek juga. Kan hari ini kita lebih ke ini ya, kayak tanda baca gitu kan ya. Tanda baca itu sebenarnya kalau udah masuk ke UTBK itu kan kayak mereka udah aplikatif gitu ya. Kayak aplikatif itu maksud gimana? Kayak kita nggak lagi dijadiin soal itu satu doang, itu enggak. Kayak kalian udah mulai gabungan gitu loh. Jadi kayak dia soal tanda baca, tapi dia itu ada di selip-selipin di kayak soal mungkin bacaan, mungkin di entar di soal suntingan mungkin atau soal perbaikan mungkin. Jadi kayak lebih ke sana gitu loh. Jadi kayak enggak lagi yang berupa soal mentahan kayak eh, tanda baca ini yang salah misalnya seperti itu atau tanda ini yang salah atau apa segala macam. Jadi sekarang itu lebih ke aplikatif gitu loh. Jadi kayak enggak lagi satuan gitu ya. Jadi cuma kalau kakak perhatikan tadi hasil pretestnya itu kayak kalian kayaknya udah bisa lah ya kayak ngimbangin. Maksud ngimbangin di sini kayak kemampuan kalian tanda baca kakak emang nggak terlalu khawatir gitu kan. Karena memang yang bakalan keluar itu aja gitu loh. Kan kalau singkat kakak sih tanda baca itu nggak banyak. Itu sekitar 3 atau 2 soalan gitu kan. Dan itu lumayan, ya kan? Dan itu pastinya kayak kayak menurut kakak sih soal-soal tanda baca itu bakalan jadi soal dengan bobot yang rendah menurut kakak ya. Tapi setidaknya kalian bisa jawab dengan benar lah intinya. Oke? Jadi ke sana ya. Jadi gak banyak sih yang bakalan kakak bahas mengenai hasil latihan ke-8-nya. Cuma ya dari sini kakak bisa lah ambil asumsi sama kayak hasil-hasil sebelumnya gitu kan. Ya deh, bisa lah ya. Jadi nggak banyak yang ingin kakak sampaikan, jadi kayaknya kita langsung aja ya. Kita langsung ke tanda baca. Sebenarnya kan kemarin pas di semester 1 ya, semester 1 kemarin kita udah kayak bahas gitu kan. Bahas lengkap banget sebenarnya. Tapi di sini kakak pengen tegasin di beberapa aja. Maksud di beberapa aja itu gimana? Jadi kayak di beberapa tanda bacaan doang yang memang harus ditegesin. Karena yang lain itu kakak yakin kalian bisa. Udah itu aja sih. Ya, jadi kita lanjut dulu, kita mulai. Dan yang harus diingatkan ya, yang harus diingat itu kemarin spasi ya, spasi. Di sini kakak udah mulai coba cariin. Nah, ini kakak rangkum seperti ini ya. Jadi tanda baca itu ada beberapa tanda baca yang memang memerlukan spasi, ada juga tanda baca yang kayak itu memang harus tanpa spasi. Ada kan seperti itu kan ya. Kakak ambil contoh seperti ini aja dulu. Kebanyakan memang untuk tanda baca kayak titik gitu-gitu kan, kayak titik nih, kayak titik semacam ini, apa mungkin dia itu nanti seru apa segala macamnya, itu dia itu sebelumnya itu kalian nggak boleh spasi, hampir semua ya. Cuma kalau setelahnya itu biasanya dia itu pakai ya. Nah, yang harus jadi perhatian khusus itu di bagian petik sih. Ya, petik dua itu karena mereka itu memiliki 2 fungsi. Ya, mereka itu memiliki 2 fungsi. Oke, siku juga ya. Pertama itu si yang namanya petik, entah itu petik tunggal maupun petik satu, itu kadang dia itu menggunakan eh, apa namanya spasi, ada juga yang enggak spasi sama sekali gitu loh. Jadi kayak ini yang harus kalian ingat ya. Misal nih yang seperti ini nih. Jadi sebelumnya itu dia bisa spasi, sebelumnya juga dia bisa nggak pakai spasi seperti itu. Kak yang nggak pakai spasi itu biasanya seperti apa? Yang nggak pakai spasi itu jarang banget ya, jarang banget. Kayak apa ya kalau tanpa spasi itu ya? Kalau kalimat langsung dia pakai spasi. Eh apa dalam tanda kurung ya? Kakak nggak lupa sih, tapi dia tuh jarang banget ya, jarang banget. Dan biasanya memang seperti ini nih. Ya, karena itu nempel gitu loh. Jadi kayak setelahnya itu nggak boleh spasi. Pokoknya petik nggak boleh spasi. Kayak kalian langsung ke kosakatanya gitu loh. Nah setelah itu ke petik berikutnya juga nggak bisa spasi. Kayak nempel lah intinya. Ya, nempel ke sini sama nempel nempel ke sini. Jadi kayak kalian nggak bisa tuh kayak nanti kalian misal ambil petik misalnya ya. Terus kalian spasiin tuh di sini ditulislah si cantik misalnya. Terus kalian pas yang spasi lagi di sini pakai ini. Ini tidak berlaku. Ya, yang betul itu seperti ini nih ya yang harus ingat. Cuma biasanya sih yang akan ngikok banget itu si ini nih ya, si apa namanya ini, si titik dua. Karena titik dua itu kalau sekali masuk dia itu kadang aneh gitu kan. Ada beberapa, kalau di sini kan kebetulan dia itu sebelumnya itu nggak ada spasi ya enggak,
Sesudahnya itu harus ada spasi, contohnya seperti ini. Kadang ada juga titik dua yang itu sebelumnya itu spasi, yang sesudahnya itu juga spasi. Biasanya ada di pemberian. Ya, ini kakak tambahin, kecuali pada pemberian. Pemberian itu biasanya kalian bisa lihat di bagian sini nih. Misal ya, nama, titik dua, siapa nih namanya. Bisa seperti itu. Jadi bagian sini, ya ini namanya pemberian. Jadi kalau pemberian kan usahakan pakai spasi seperti ini. Oke? Tapi jarang sih. Kalimat-kalimat seperti ini muncul itu jarang banget. Kecuali dia itu nanti ada di penelitian mungkin ya. Kalau di kasusnya di penelitian kalian bisa saja tuh nanti dia pakai spasi atau segala macamnya. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin banyak yang tanya perihal ini juga. Gak sampai bingung nih. Eh, ada sekitar 4 sampai berapa gitu ya. Kemarin tuh hari apa kemarin sih? Hari Selasa ya. Hari Selasa itu ada 4 anak yang menanyakan hal yang sama mengenai tanda pisah. Iya. Ini namanya tanda pisah. Cuma kan kalau di buku atau di mana ya, kayak tulisan tangan atau apapun, itu kan kayak kita masih bisa kayak nulis panjang gitu kan ya. Cuma ada beberapa perangkat yang tidak mendukung tanda pisah ini sendiri. Makanya kenapa tanda pisah itu biasanya dilambangkan dengan double ini. Ya, double hubung lah intinya. Jadi kayak kalau misalkan tidak menemukan yang panjang banget itu, kalian bisa gunakan yang double ini aja. Biar kalian tidak perlu mencari di simbol ini. Ya, kalau simbol ini biasanya di Word ada sih. Cuma kalau di Office lain mungkin belum terlalu ada ya. Dia itu adanya di Word aja. Tapi nggak tahu sih di Excel ada apa nggak, kakak kurang tahu. Tapi biasanya kalau di Excel kakak lebih pakai ini sih. Karena biasanya kalau udah pakai dua ini, pas di spasi ini tuh kayak dia tuh langsung nyambung gitu loh. Jadi kayak nggak tahu otomatis atau apa kakak nggak tahu. Tapi intinya ini ya. Nah sebenarnya fungsinya itu tetap sama. Ya fungsinya itu mereka tuh cuma dua. Ya pertama, dia itu membatasi atau menegaskan keterangan penjelas atau keterangan aposisi. Jadi dia itu fungsinya sama dengan koma aposisi. Ya, dia itu sama. Sama dengan koma aposisi. Dan ingat, kalian nggak bolehin pakai spasi ya. Kayak dia itu nempel gitu loh. Ya, nempel banget. Jadi kalau kita perhatikan di sini, aposisi, kalau di aposisi pakai koma, itu kan kayak mereka harus masih berkaitan lah ya kalau kita ambil. Kayak masih berkaitan itu contohnya seperti ini. Misal ya, contoh yang kedua ini nih di bagian sini. Jadi biasanya untuk koma aposisi itu kita masih kayak berkaitan gitu kan. Misal nih, Jakarta, sorry itu harus kapital. Kok nggak mau kapital? Ya, ibu kota Jakarta ya memiliki pesona tersendiri. Misalnya seperti ini kakak ambil ya. Nah, sama kalau koma aposisi kan biasanya kita masih berkaitan ya, kayak keterangan yang di sini ini namanya keterangan aposisi. Keterangan aposisi yang di sini itu biasanya masih berkaitan, kayak menerangkan gitu kan ya. Cuma untuk dipisah itu kalian nggak harus kayak satu bahasan itu enggak. Kadang mereka itu di luar dari pembahasan itu sendiri, gitu ya. Contohnya itu bagian sini nih. Ya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh sebangsa itu sendiri. Kalau kita perhatikan, saya yakin tercapai ini sendiri, ini kan udah di luar dari struktur kalimatnya, ya enggak? Berarti boleh ya, boleh saja gitu loh. Jadi kayak asalkan kalian tidak boleh pakai aposisi ya. Kalau misal kalian pakai aposisi, misalnya ya, kemerdekaan bangsa itu kalian pakai koma, saya yakin akan tercapai. Itu salah. Karena aposisi yang pakai koma itu mereka berkaitan. Sedangkan aposisi yang menggunakan tanda pisah seperti ini, oke, kalian bisa double. Salah satu juga bisa sih sebenarnya. Kalian mau yang tidak terikat atau tidak berkaitan dengan kalimatnya, atau kalian masih terikat dengan kalimatnya. Gitu ya. Jadi ada dua fungsi nih. Itu yang harus kalian ingat ya. Nah, jadi gak usah bingung-bingung Kak, cara bedainnya dia itu pakai aposisi panjang, pisah sama aposisi koma itu gimana? Kalau misal kalian masih bingung di situ, dia itu tidak jadi permasalahan. Jadi terserah kalian, dia itu opsional. Kalian mau pakai yang tanda hubung lagi, tanda pisah, oke, kalian boleh pakai tanda pisah. Berarti isi dari keterangan itu kalian bisa sesuai dengan apa teks atau berkaitan,
Atau kalian pengen nulis itu kayak di luar dari konteksnya gitu kan, kayak kalian misalnya penulis novel lah suatu saat nanti misalnya. Nah kadang kan novel itu kita sering banget kan ya kayak nulis, tapi kadang kita memasukkan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kalimatnya. Itu sering banget. Jadi kalau kalian sering baca novel, terutama novel fantasi, novel apapun itu, kalian akan sering ketemu tanda-tanda seperti ini di dalam kalimatnya. Itu ya yang harus kalian ingat. Kalau kalian mau pakai aposisi, ya boleh aja, asalkan keterangannya itu dia masih berkaitan. Seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung gimana cara gunain tanda pisah sama koma aposisi. Jadi mereka ini sama aja. Cuma itu tadi fungsinya di bagian sini aja yang berbeda. Seperti itu ya. Kalau sini kalian bisa nih pakai koma aposisi, bisa aja. Karena kan proklamator kemerdekaan Indonesia kan memang Soekarno-Hatta, ya kan kalau kita ambil, kenapa ini opsional aja. Oke, seperti ini, nggak usah bingung-bingung ya. Hal itu nggak usah bingung-bingung. Oke, selanjutnya tanda pisah itu biasanya digunakan untuk sampai dengan atau sampai ke. Jadi kalau kalian biasanya ketemu nih di acara-acara kayak seminar atau acara-acara kayak apa ya, kalau di kampus tuh banyak banget acara ya, di kampus tuh banyak banget acara. Di kadang itu panitia itu salah nulisnya di bagian sini. Jadi biasanya 5 sampai 10 April itu 5-nya itu pakai tanda hubung biasanya. Dan itu salah banget ya. Jadi kalian boleh pakai ini nih. Atau misalnya kalian tidak menemukan tanda yang itu, kalian bisa tambahin pakai strip, itulah intinya. Ya, April misalnya dan lain sebagainya. Ini juga sama ya. Kalian pakai yang pisah, bukan hubung. Oke? Karena tanda hubung itu biasanya digunakan untuk kata hubung aja. Sama pengulangan kata ya. Pengulangan kata terus dia itu juga dipakai pada pemisah tanggal. Ya enggak? Kalau masih ingat. Ya. Nah, di situ nih ada keterangannya juga ya. Di kayak tanda pisah itu ditulis dengan dua tanda hubung. Kalau misal kalian tidak punya menu itu di laptop kalian mungkin atau di HP atau apa. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sejauh ini untuk tanda Kak, pisah itu? Iya, maaf Kak, boleh lihat tabel yang di atas Kak, mau screenshot oke. Kak. Yang ini ya. Oke, boleh. Oh, Ya? oke udah Kak, makasih Kak. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Atau mau screenshot lagi? Iya, Bisa ke slide yang awal nggak? Yang ke atas, yang ke atas, yang ini. yang tabel atas. Nah, ya, Kak itu kalau misalnya titik dua, Hmm. itu setelah titik dua, kalau yang kapital tuh ada gak sih Kak? Kalau yang kapital titik dua itu nggak ada sih, nggak Setelah ada. hurufnya, setelah Hmm. tandanya. Setelah titik dua itu nggak ada. Misal nih ya, kakak ambil contoh seperti ini. Karena kadang malah ada dua penulisan sebenarnya, ada dua penulisan. Kakak ambil contoh seperti ini aja. Adapun yang perlu dilakukan, misalnya, adapun yang perlu dilakukan adalah, misal kalian pakai seperti ini, atau sebagai berikut boleh ya, sebagai berikut, misalnya, ya. Adapun yang perlu dilakukan sebagai berikut, bisa seperti itu. Kalau kalian menggunakan sebagai berikut, kalian langsung pakaiin titik dua, ya. Kalian langsung pakaiin titik dua. Kenapa? Karena adapun yang perlu dilakukan sebagai berikut, kayak mereka belum termasuk ke dalam kalimat lengkap. Ya, maksud seperti apa? Biar agak paham dikit, ini kakak ganti dulu, ya. Kakak ganti dulu. Kalimat sederhana dulu, ya. Saya membaca buku buku karya siapa misalnya ya, Hairil Anwar misalnya kalian pengen nyelesain ini gitu kan, kalian bisa aja nih kayak langsung ke bawah aja, atau kalian mau pakaiin titik dua juga bisa sebenarnya, tapi kayak beragam sih, kayak titik dua ini biasanya dilihat dari, aduh kakak jadi bingung nih cara jelasin. Saya membaca buku karya Hairil Anwar, itu misalnya kalian kasih titik dua lah ya. Misal di sini satu, kalian pengen ngambil eh apa ya? Bukunya Hairil Anwar itu apa aja ya? Aku ya. Terus dia itu ada juga hmm,
apa ya? Kakak banyak sih bukunya tapi agak lupa. Anggap bla 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 dulu lah ya. Dan bla 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 bla. Oke, sorry, ini harusnya kecil. Aku, tapi karena dia judul buku, jadi kita harus tulis aku ya. Dan miring, bisa nggak sih kakak tulis di sini miring? Oh ini ya, bisa. Karena kan ini judul buku tuh, jadi kalian harus tulis miring. Oke. Nah, seperti ini. Ya, kadang juga kalian ada yang memang tidak perlu titik dua gitu loh. Yang titik dua itu biasanya kalau dia udah lengkap banget pernyataannya, terus diikuti kalimat baru. Nah, di situ kalian boleh memakai kapital semuanya. Cuma kalau seperti ini kan kayak kita masih apa ya, kayak menerangkan lagi gitu kan ya. Kayak saya membaca buku-buku karya Hairil Anwar. Nah, buku-buku karya Hairil Anwar itu ada di bawah itu sendiri, gitu kan ya. Nih. Nah, buku-buku itu ada di bawah itu sendiri, ya nggak? Kalau misal tanya, Kak, ada nggak sih yang pakai kapital setelah titik dua? Bisa tanya seperti itu. Oke, kakak ambil contoh seperti ini aja dulu. Kakak agak lupa sih. Tapi dia bukan titik dua deh kayaknya. Ntar ya, kita ke Puebi Daring dulu. Kakak agak lupa. Soalnya dia itu kalau kalian mau jadiin kapital, otomatis dia udah akhir kalimat, ya enggak? Sedangkan akhir kalimat itu kita cuma ada 3. Kalian boleh pakai titik, kalian juga boleh pakai tanda seru, kalian boleh pakai tanda tanya. Cuma kalau di luar dari itu, berarti kalian harus tetap kecil. Kecuali dia judul kayak yang tadi itu ya. Kan judul tuh, jadi dia harus ditulis kapital. Bentar, titik 2. Oke, bukan ini. Mana sih? Yaps, ya benar berarti. Jadi kayak dia itu nggak ada yang menggunakan mana? Kita ke sini dulu ya. Nah, di sini. Jadi kalau kalian pakai titik 2, mana tadi? Kok hilang? Mana? Ini ya. Nah, jadi kalau kalian ingin menggunakan titik 2, kalau misalnya nih ya, pernyataannya itu seperti ini. Tahap penelitian yang harus dilakukan itu meliputi misalnya seperti itu. Jadi kayak kalian di sini nggak boleh pakai titik 2. Karena kenapa? Dia itu masih dalam satuan. Kecuali nih ya, kecuali nanti kalian itu udah lengkap. Misalnya, tahapan penelitian yang harus dilakukan meliputi beberapa langkah. Misalnya, nah, beberapa langkah itu kan kalian pakai titik 2, langkah apa aja disebutin ke bawah. Cuma kalau misal kalian dia bukan pernyataan lengkap, sama kayak kita memerlukan kursi, meja, sama lemari, ya kan? Dia langsung ke objek. Berbeda dengan yang di atas, mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Nah, perabotan rumah tangga itu apa aja? Ada ini. Nih ya. Nah, di sini nih, oh berarti memang nggak ada yang kapital ya. Soalnya titik 2 itu bukan penanda akhir kalimat. Ya, akhir kalimat itu ditandai oleh 3. Ingat-ingat ini ya. Titik, tanda seru, sama tanda tanya. Kalau kalian udah diakhiri 3 tanda baca itu, berikutnya itu harus kapital. Oke? Berarti ini nih yang harus kalian ingat ya. Berarti dia itu kadang ada yang pakaiin titik 2, ada juga yang tidak pakai titik 2. Tandanya gimana? Biasanya kalau titik 2 itu udah lengkap pernyataannya, sama kayak kakak ambil contoh tadi. Sedangkan yang ini kan dia belum melupakan pernyataan lengkap ya. Kayak tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi apa nih? Ya kan? Berarti kalian langsung ke bawah seperti ini. Itu ya. Nih, ditulis kecil tetap karena mereka masih dalam satuan kalimat. Seperti itu ya. Oke, berarti seperti itu. Berarti tidak ada ya, Syahriza, nggak ada yang diawali kapital setelah titik 2. Ya, karena akhir tanda baca itu memang kita menggunakan tanda tanya, tanda seru, atau enggak tanda tanya, tanda seru, tanda titik. Ya, 3 itu. Kecuali dia nanti judul buku ya, sama yang seperti yang Kak sampaikan di sini, bisa ini judul buku nih. Saya membaca buku-buku karya Hairil Anwar. Buku-bukunya itu ada apa aja? Ada aku, ada bla 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 bla, ada bla bla bla. Kalau misal nanti saya membaca misalnya, itu kalian nggak perlu pakai titik 2. Karena kenapa? Dia masih pernyataan langsung. Saya membaca aku, bla bla bla, dan bla bla bla. Misalnya seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan lagi nggak?
Itu strik 2 ya. Tidak ada. Kalau misal tidak ada, kita lanjut dulu. Oke. Ini tanda pisah ini yang harus ingat ya. Kalau ini frasa kakak agak lupa di situ. Dimasukin ke sini, harusnya nggak masuk ke sini. Oke, sekarang titik. Nah, oke. Kalau titik ini kakak yakin bisa lah ya, kalian, karena titik ini jarang banget dimuat di soal juga gitu loh. Dan yang dibahas juga itu aja gitu kan. Maksudnya itu aja itu gimana ya, memang ya kalau dia berupa kalimat ya udah kalian butuh yang namanya titik kan, seperti itu kan ya. Tapi yang harus kalian ingat lagi ada, kalau misalnya dia apa ya, kayak bukan menunjukkan suatu jumlah ya. Kalau dia itu bukan merujuk suatu jumlah, tapi bagian dari suatu jumlah. Nah, kalau dia bagian dari suatu jumlah, itu berarti kalian tidak boleh pakai titik. Ya, misal seperti ini. Kan kalian mau daftar nih ya. Saya adalah peserta ke 1245 dari jumlah pendaftar 2.000 orang. Nah, ini yang harus kalian ingat. Oke. Kalau misal dia itu berupa bagian, nih ya. Dia ini berupa bagian seperti ini. Berarti kalian tidak perlu pakai titik sama seperti yang di sini. Ya, karena di sini nih bagian dari suatu jumlah. Nih ya, sedangkan di sini 2000-nya udah lengkap karena ini berupa jumlah. Makanya kenapa itu yang harus diingat ya, untuk titik. Kalau yang lain kakak yakin kalian bisa. Karena untuk titik itu nggak terlalu yang 1000 koma sih ya. Aturannya itu mereka kayak ya udah tetap gitu kan. Kalau koma kan kayak kalian harus ada ini itu dan lain-lain kan. Kayak banyak banget untuk perihal koma. Makanya itu tadi ya. Di sini kakak udah bikinin tabel ya. Di situ kalau kalian perhatikan memang titik yang digunakan di itu aja. Jadi nggak yang kemana-mana gitu loh. Contohnya di sini juga ya. Peserta ke 4.511 dari 5.422 peserta. Jadi kayak mereka itu nggak pakai titik di bagian sini karena dia merujuk bagian dari 5.000 ini. Gitu ya. Ini berlaku untuk semuanya. Oke. Cuma kalau ribuan itu kalian harus pakai titik langsung. Oke. Kalau desimal enggak, kalian perlu pakai koma, bukan titik lagi. Masih ingat kan ya, seperti itu. Nih, sebenarnya kakak pengen tegesin di koma sih nanti. Titik ini biar kalian ingat-ingat lagi. Oke, kita sambil lalu. Ini baru tanda hubung. Ya, tanda hubung itu kemarin apa kapan gitu ya? Kapan 2019 kakak lupa. 2019 itu kemarin yang muncul itu pada frasa setara deh seingat kakak tuh. Frasa setara itu seingat kakak eksosentris ya. Ekso endo ya. Ekso itu endosentris koordinatif ya. Koordinatif. Itu loh yang kemarin sehingga kakak itu tahun 2019 itu ada soal apa ya? Bolak-balik jual beli ya, kakak agak lupa di situ. Coba anggap kita jual beli aja ya. Nah, jadi ingat banget yang namanya tanda hubung seperti ini hanya digunakan untuk kata ulang ya, kok untuk kata ulang saja. Yang lain itu enggak ya. Yang lain itu enggak. Coba kakak ini dulu. Digunakan untuk kata ulang. Oke. Ini ya. Nah, cara beda ini gimana? Kalau dia itu berupa kata ulang atau bukan. Kalian tinggal lihat aja. Biasanya konsonannya itu sama. Ya, konsonan itu biasanya sama. Anggap aja seperti ini. Bolak-balik. Apakah bolak-balik ini ditulis menggunakan petik seperti ini? Kalian lihat aja konsonannya. Sama nggak? Sama dong. Dia itu hanya beda di bagian huruf vokal aja. Ya enggak? Atau mondar-mandir. Kalau misal dia konsonannya sama seperti ini. Man, dir. Ini kan konsonannya semuanya sama. Nah, oke. Ini berarti kalian boleh pakai kata tanda hubung. Ya enggak? Karena mereka itu berupa kata ulang. Seperti itu ya. Ini kalau ubah bunyi. Kalau yang lain kan kayak gampang lah ya, kayak undang-undang, terus kupu-kupu, ya nggak sih? Kayak apalagi itu banyak lagi ya kan.
biasanya yang memang mengecoh itu di bagian ubah bunyi ini sendiri. Kalau ubah bunyi itu kalian perhatikan aja bagian hubungan konsonannya itu tadi. Ya, mereka pasti sama. Ubah bunyi itu biasanya bedanya di bagian huruf vokal aja, sisanya itu tetap sama. Kita perhatikan jual beli. Apakah jual beli di sini menggunakan konsonan yang sama? Jelas berbeda. Makanya kenapa jual beli di sini kalian nggak boleh pakaiin tanda hubung. Yang boleh itu jual beli. Karena ini berupa frasa koordinatif. Itu ya yang harus kalian ingetin. Oke? Ingat jual dan beli ya kan masih bisa tuh. Kalau bolak dan balik ya bisa karena mereka berupa kata ulang. Atau mondar dan mandir ya bisa karena mereka berupa kata ulang. Seperti itu ya. Ingat nih ya, rasa nih biasanya jadi momok ya. Selanjutnya ini kalau ini bisa lah. Se-Indonesia peringkat kedua tahun 90-an. Ingat ya, kalau misal kalian menggunakan singkatan, jangan lupa pakai tanda hubung ya. Kalau misal digunakannya apa ya? Kayak PHK itu kan bisa tuh ya, mem-PHK atau di PHK ya nggak sih? Kayak semua singkatan itu bisa dijadikan imbuhan seperti itu. Jadi kalian nggak perlu lagi menjadikan dia itu satuan gitu loh. Kayak kalau SK kan surat keterangan ya, di surat keterangan nggak bisa, tapi kalau di SK kan masih tetap bisa. Seperti itu ya. Karena kalau kita jabarkan lagi itu kayak aneh gitu loh. Kayak di PHK misalnya pemutusan hubungan kerja misalnya, memutuskan hubungan kerja, oke itu masih bisa, ya nggak sih? Mem-PHK itu masih bisa sih sebenarnya. Cuma kalau di SK kan, itu kan kayak kita SK sendiri surat keterangan gitu loh. Nggak bisa kalau kita misalnya di surat keterangkan, misalnya nggak bisa. Jadi cukup aja di SK kan, dan kalian pakaiin yang namanya tanda hubung. Itu penting banget ya. KTP mau P3KK, kenapa P3K ini nggak pakai si angka apa ya? Kayak tanda hubung seperti ini, misalnya seperti itu. Kenapa dia nggak sama kayak S1, misalnya seperti itu. S1 kan strata 1, Kak. Kenapa P3K itu tidak pakai yang namanya tanda-tanda apa namanya hubung, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya tanda hubung itu digunakan untuk pemisah aja dari hurufnya ke angkanya. Sedangkan P3K ini kenapa ada tidak di situ? Karena di situ sebenarnya ada PPK. Makanya kenapa ini kita singkat aja jadi P3K. Ya, pertolongan pertama pada kecelakaan. Kan seperti itu ya. Jadi banyak banget sih kayak apa ya? Kayak singkatan-singkatan beberapa singkatan di Indonesia itu banyak banget yang menggunakan gabungan angka seperti ini. Seperti itu ya yang harus kalian ingat. Oke. Cuma kan kalau ini misalnya S2 misalnya, bukan berarti seprata-seprata ya, bukan. Tapi memang seprata 2 udah, bukan seprata-seprata ya, tapi strata 2. Makanya kenapa S-nya itu dipasang tanda hubung ya. LP3K juga sama kan ya. LP3K. Ini acara nanti kalau di kampus sih biasanya LP3K ini. Dan banyak lagi ya istilah-istilah yang menggabungkan si angka sama huruf di sini ya. Cuma kalau nanti dia itu memang bukan berupa apa sih kayak ini seperti ini nih P3K, P-nya berarti 3 gitu kayak S1 kan S1 memang strata 1 itu memang tingkatan pendidikan selama 4 tahun lah ya, 4 tahun atau lebih lah intinya. Atau strata 2, strata 3 misalnya atau doktoral. Nah, itu nanti beda lagi. Itu kan ya. Itu yang harus diingat ya. Di Sowani sama Merikol ini biasanya bahasa asing. Jadi kalau bahasa asing bisa kalian gunakan seperti ini ya. Merikol atau di Sowani, Sowani itu bahasa Jawa ya. Sedangkan Merikol itu kayak kalian menghubungi ulang lah intinya ya. Sebenarnya banyak sih bahasa Indonesia yang kayak kalau kita jadikan bahasa Indonesia itu kayak aneh gitu, kayak aneh banget. Ambil saja beberapa contoh ya. Kemarin itu ada beberapa istilah yang dimasukin, saya tuh kakak lupa istilahnya itu lupa. Di beberapa istilah komputer sih, kayak aneh aja gitu kan, kayak wireless. Wireless itu kita biasanya jadikan kabel, oke itu masih bisa lah ya. Gadget jadiin gawai, gawai itu sendiri itu bahasa Sanskerta, itu kan ya. Jadi kayak hampir semua bahasa, kalau misal kalian uh, mendapatkan imbuhan selain bahasa Indonesia ya, kalian tetap harus pakaiin yang namanya tanda hubung di sini. Oke, jangan lupain. Nih, itu aja sih kalau di tanda hubung ya. Cuma yang harus benar-benar kalian ingat adalah di bagian sini nih.
dia itu perujuk kata ulang atau malah ke frasa ya. Karena ini sering banget dijadiin soal. Nih ya. Kayak kemarin 2019 ingat kakak, ada terus menerus. Ya, ada namanya terus menerus. Jadi kemarin itu kakak seperti gini, di mana ya? Frasa terus menerus kayak gini. Terus menerus ini bukan frasa. Jadi mereka ini hitungannya tetap satu kata. Ya, mereka ini tetap hubungannya satu kata. Karena kenapa? Mereka ini berupa kata ulang, bukan frasa ulang. Kalau memang dia mau dijadikan frasa ulang, berarti kalian harus memperhatikan beberapa hal. Contoh nih ya, misalnya kalian punya istilah mobil baru. Ini kan frasa. Terus kalian pengen dia itu jadikan suatu kata ulang. Ya, kalian tinggal ambil aja. Yang banyak itu apa? Barunya atau mobilnya? Berarti mobilnya yang banyak dong. Ya ambil aja. Mobil-mobil baru. Ini namanya frasa kata ulang. Ya, frasa berupa kata ulang lah. Intinya ke situ ya. Jadi nggak bisa tuh kalian mobil baru-baru itu salah. Kalian harus cari tahu dulu intinya yang mana. Yang jadi D itu yang mana, ini yang jadi M. Makanya kenapa yang D yang harus kalian ulangi. Seperti itu ya. Itu sih biasanya ya kayak frasa-frasa itu diinget-inget lagi. Karena frasa itu eh, kalau berkaca yang 2020 kemarin kan, frasa itu ada sekitar beberapa soal gitu. Di PPU bahkan di PBM. Kalau di PPU itu seingat kakak, dia itu biasanya yang ditanya itu berkaitan dengan makna. Makna dari si frasa itu sendiri. Itu di PPU. Cuma kalau di PPM itu biasanya frasa yang ditanyakan itu nanti kalian lebih ke jenis katanya. Jenis kata itu maksudnya seperti apa? Kalian tinggal perhatikan aja. Ya, kalian perhatikan aja di setiap struktur dari frasanya itu sendiri. Misal nih, kalian di sini ada mobil, di sini ada baru. Kalau misal ditanyakan nanti berupa jenis apa, kalian tinggal lihat aja, mobil ini dia ini kata apa. Kita tahu dia itu memiliki wujud, ya enggak? Ya udah, kalian jadikan nominal aja di situ. Baru di sini dia itu bisa enggak berupa wujud gitu kan? Enggak, gitu kan? Apakah ada suatu pekerjaan? Enggak, berarti dia kata sifat. Berarti nanti kalau misalnya kalian ditanyain frasa yang berkaitan dengan jenis, kalian cari aja nih yang berjenis nominal dan sifat, gitu ya. Jadi kalau ketemu soal memang seperti itu, agak bukan ribet sebenarnya. Kayak mereka tuh pengaplikatifan ya soalnya. Jadi kalian memang harus ingat-ingat lagi materi-materi yang lain jatuhnya. Kayak frasa digabung dengan tanda baca, gitu kan. Jadi kayak semuanya itu aplikatif. Jadi bukan lagi yang per sub gitu. Oke? Yang harus diingat ya. Kita lanjut dulu ya. Mana sih koma? Nah ini nih. Kita mau titik koma dulu. Ya ampun. Oke, kita ke titik koma. Oh iya, kakak. Oh iya, dulu kan sempat inget kakak ya. Syariza apa siapa gitu kan? Tanya dulu tuh. Ya, kelas ini apa kelas mana? Kakak lupa. Kak, kenapa di bagian sini itu setelah titik komanya itu kecil, sedangkan di sini dia itu kapital lagi, Kak. Kemarin kakak lupa apa kelas ini apa kelas mana, kakak lupa. Dan belum kakak jelasin. Waktunya habis atau apa gitu, kakak lupa kemarin tuh. Nah sebenarnya kenapa di sini dia kapital lagi? Kalian tinggal lihat aja. Bandingin ya. Hari sudah malam. Di sini kalian tambahin sedangkan aja dulu. Ya, sedangkan anak-anak masih membaca buku. Nah, ini oke. Kalian kecilin karena dia berupa sedangkan. Sedangkan yang di sini, ini majemuk setara juga sih sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan, ayah menyelesaikan pekerjaan, sedangkan ibu menulis makalah, sedangkan adik membaca cerita pendek. Itu nggak bisa, kayak kita tambahin sedangkan dari awal sampai akhir itu nggak bisa. Karena kenapa? Ini sebenarnya mereka sudah masuk ke dalam kalimat lengkap. Ya, mereka sudah masuk ke dalam kalimat lengkap. Karena mereka subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Ya enggak sih? Makanya kenapa ketika mereka digabung seperti ini menggunakan titik koma, berarti bagian sini itu kalian harus kapitalkan. Karena itu tadi, jadi menunjukkan kalau mereka ini sudah masuk ke dalam kalimat lengkap. Beda seperti yang di sini, ya. Kalau yang di sini kenapa dia itu tidak dijadiin kapital lagi karena ini tadi dia itu masih dalam satu kalimat. Itu ya. Kalau ini udah beda lagi, mereka bisa disusun seperti kalimat masing-masing. Itu ya. Makanya kenapa di sini dia pakai kapital. Oke? Seperti itu. Nah, yang kedua, seperti yang Kak sampaikan tadi, kalau misalnya kalian tidak
tidak lengkap pernyataannya, kalian berarti tidak boleh pakai titik koma di sini, titik dua ya di sini. Berarti kalian lanjut ke berikutnya. Kak, kenapa dia pakai titik koma, bukan pakai koma seperti yang kita contohkan tadi di atas? Kan tadi kita sempat contohin tuh ya. Mana tadi kok hilang? Kok hilang? Nah ini, kenapa dia pakai koma, Kak? Bukan titik koma. Bisa tanya seperti itu, balik lagi, balik ke sini kita. Nah, kenapa yang tadi itu kalian cukup pakein koma, sedangkan yang di sini kalian pakein titik koma lagi. Ya, dia itu biasanya perinci berupa klausa. Klausa tahu sendiri kan ya, klausa itu dia itu sesuatu yang bisa dijadikan kalimat lah intinya kalau kita ambil. Cara penerimaan pegawai di lembaga ini adalah satu, berkeluarga negaraan Indonesia. Ini masuk ke dalam klausa. Soalnya kenapa? Ini bisa dijadikan predikat. Berijazah ini juga predikat, berbadan ini juga predikat. Ya enggak? Dia itu bisa kita jadikan kalimat nantinya. Oke? Makanya kenapa di sini kalian butuh yang namanya titik koma. Cuma kalau cuma satuan doang, dia itu tidak mau memuat predikat lah intinya. Misalnya, berkas yang harus dibawa adalah misalnya satu, ijazah, koma, kalian nggak boleh pakai titik koma. Fotokopi KTP, koma lagi. Terus apalagi gitulah. Intinya dia itu bukan klausa. Ya, ingat klausa itu pasti ada predikatnya. Oke? Di sini ya. Kok kecoret? Nah, itu yang harus diingat ya. Bedanya dia itu kalau penjabaran atau perincian, tapi dia pakai koma itu kalau dia itu dari satuan. Sedangkan kalau dia mau pakai titik koma, kalian harus berupa klausa. Ingat klausa itu dia bisa jadiin kalimat. Oke? Lanjut dulu. Nah, berikutnya ini apa nih? Memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang menggunakan tanda koma. Oke. Kalau misal perinciannya itu kayak banyak banget gitu, ya kayak banyak banget intinya. Empat bidang Kementerian Koordinasi dan Kabinet Kerja adalah politik, hukum, keamanan. Ini kayak dia kelompokkan persatuan, ya. Perekonomian ini kok pakai titik koma ya. Kemaritiman dan sumber daya serta pengembangan manusia dan kebudayaan. Oke, di seperti ini. Dia itu pakaiin titik koma kalau misal ada koma di dalamnya. Maksudnya gimana? Di sini nih. Ya enggak, itu kan sudah ada koma ya enggak sih? Kayak dia itu penjabarannya. Nah, makanya berikutnya itu kalian harus pakaiin titik koma lagi, bukan koma lagi ya. Karena kalau misal kalian pakai koma lagi, itu artinya apa? Kayak kalian merujuk lagi ke atas gitu loh. Pengelompokannya itu ke atas lagi. Karena sini udah dikelompokin satu. Seperti itu ya. Maka berikutnya kalian cukup pakaiin titik koma. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin-kemarin, kalau kalian sudah menggunakan dan, kalian udah menggunakan dan, usahakan di bagian sini kalian tidak boleh pakai dan lagi. Ya, di sini itu lebih baik kalian pakai serta, karena dia itu sebagai sinonimnya. Oke? Kalau ini kakak nggak terlalu yakin bakal keluar sih, tapi untuk pengetahuan aja, karena kan nanti ini juga dipakai di kampus gitu kan. Jadi seperti ini untuk titik koma, ya. Baru kita masuk ke dalam tanda baca yang biasa merepotkan. Ya, ini tanda baca paling merepotkan dan kalian memang harus bisa membedakan. Oke? Kita mulai dari yang pertama dulu ya. Ia membeli pisang, pepaya dan jeruk kalau itu masih dasar-dasar lah ya. Itu masih dasar-dasar dulu. Kalau diundang saya akan datang itu juga kita masih bisa bedain karena kalau udah ketemu konjungsi di awal, inget nih ya. Kalau kalian udah ketemu konjungsi di awal, kalian jangan lupa koma sebelum subjek. Kalau misal nanti keterangannya di bagian akhir, berarti kalian tidak perlu yang namanya koma. Gitu ya. Jadi, oh iya, yang harus kalian ingat ya, kakak pengen nyampein ini dari kemarin lupa terus. Jadi, sebenarnya maka sama jadi ini merupakan konjungsi yang multi. Ya, ini konjungsi multi. Maksudnya seperti apa? Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengenai konjungsi yang tepat dan di pilihannya itu dia menggunakan maka atau jadi, kalian dia itu boleh di intra kalimat maupun antar kalimat. Ya, maksudnya gimana? Kalian bisa nih nanti menggunakan kata jadi dalam kalimat seperti ini. Saya diundang, maka
bentar, jangan diundang deh. Dia mengundangku, maka aku datang. Ya, titik kok pakai koma sih. Boleh seperti ini, atau dia sudah mengundangku. Mengundangku. Maka, ya, atau maka dari itu biasanya itu sih kalau maka. Jadi pakai jadi aja. Jadi, saya harus datang untuk menghormatinya. Titik. Ya, jadi untuk maka sama jika, kalian itu dia multi. Ya, multi itu maksudnya seperti apa? Kalian boleh menggunakannya itu di intra kalimat, kalian juga boleh gunakan itu di antar kalimat. Cuma tanda baca yang harus kalian ingat ya. Kalau misalnya dia jadikan intra kalimat, kalian komanya itu di sebelumnya. Cuma kalau kalian mau jadikan dia itu sebagai antar, berarti komanya itu ada di setelahnya. Ingat itu aja. Ya. Karena biasanya untuk konjungsi semacam ini kayak jadi seperti ini, kadang banyak yang ragu gitu kan ya. Maka sama jadi terus ada bahkan, kakak tambahin. Bahkan kemarin kita sebut juga ya. Kakak tambahin ya. Bahkan itu juga mereka bisa di awal, bisa di antar kalimat, dan dia juga bisa di tengah-tengah kalimat ya. Terserah nanti kalimatnya seperti apa. Oke. Kalau kalimat langsung kakak yakin bisa ya, kalimat langsung ya yakin bisa, pemisah alamat dan segala macamnya ini. Nah, kalau ini kayaknya nggak terlalu khawatir ya. Yang kakak khawatirkan itu adalah posisinya itu ada di bagian akhir kalimat. Posisinya itu ada di bagian akhir kalimat. Kakak ambil contoh seperti ini. Bentar. Peningkatan, kita sambil nunggu azan ya.
Makasih ya udah mau nunggu. Kita lanjutin dulu. Seperti yang saya sampaikan, koma aposisi itu dia tuh nggak harus komanya double, ya. Koma aposisi itu dia nggak harus double. Jadi kalau misal nanti kalian ketemu nih semacam ini nih, kayak kalimat satu ini atau kalimat dua seperti ini sebenarnya mereka sama saja. Karena kenapa? Yang namanya keterangan aposisi itu kalau misal dia menerangkan keseluruhan kalimat itu boleh di mana saja, ya. Itu boleh di mana saja. Kecuali keterangan aposisinya ini nanti jadi keterangan dari subjeknya. Misalnya seperti apa? Contoh seperti yang tadi itu. Mana tadi kok hilang? Nah ini nih. Ini ya. Soekarno, Presiden pertama RI. Kalau kita perhatikan ya. Mana sih? Nah, ini kan dia harus ada di tengah. Soalnya kenapa? Dia itu sebagai posisi dari si subjeknya sendiri. Ya enggak? Kalau misalnya nanti kita letakkan di akhir nih, misalnya Soekarno merupakan salah satu seorang pendiri gerakan non-blok, Presiden pertama RI. Itu kayak nggak nyambung. Makanya kenapa? Yang namanya aposisi itu kadang kita berantakan juga nggak berantakan lagi. Kayak posisi di mana-mana itu terserah. Asalkan keterangannya itu tetap bisa diterima. Contohnya, satu, peningkatan ekonomi di Indonesia masih berada di posisi aman dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Kenapa di sini pakai koma? Misalnya ini apa ya? Kayak andai kan kita ada soal gitu kan, terus kalian nanti milihnya ini salah harusnya dijadiin satu, misal seperti itu. Malah kalian salah gitu kan. Soalnya kenapa? Ini tuh sebagai keterangan aposisi, ya. Ini tuh sebagai keterangan aposisi. Karena kenapa? Dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya. Atau kalian mau meletakkan si aposisi ini di tengah seperti ini juga boleh gitu loh. Peningkatan ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya masih berada di posisi aman. Jadi dia tetap sama gitu loh. Ingat ya, dia ini aposisi untuk menerangkan keseluruhan kalimat, bukan ke salah satu polanya. Misal contoh yang tadi itu, dia hanya merujuk kepada subjek aja, ya kan? Sedangkan yang ini untuk keseluruhan kalimatnya. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti aposisi itu selalu diapit seperti ini, enggak. Kadang aposisi itu ada di bagian terakhir kalimat. Jadi kalau misal aposisi itu di akhir kalimat, kalian tidak perlu pasang koma lagi, kalian langsung pakai titik. Seperti itu ya. Ini yang harus kalian ingat, oke? Karena kadang ini ngecoh banget sih. Ya, koma-koma seperti ini ngecoh banget, jadi kalian harus perhatikan. Apakah dibandingkan ini jadi predikat? Enggak dong, karena predikat kita sudah ada. Di mana itu predikatnya ada di sini. Berarti aman. Ini kalian pakai koma di sini. Kecuali nanti di sini peningkatan ekonomi di Indonesia, gitu kan. Koma nih dibandingkan dengan negara Asia lainnya, misalnya. Kita nggak tahu karena dibandingkan ini bisa jadi saja predikat, makanya kalian tidak perlu pakai predikat kalau misalnya dia jadi tidak perlu pakai koma kalau misalnya jadi predikat. Ingat itu aja ya, tidak pernah ada yang namanya predikat diawali koma kecuali dia ada aposisi. Contohnya di sini. Kalau kita perhatikan, ini kan subjek, ini predikatnya. Ya enggak, dia boleh pakai koma karena di sini juga ada koma gitu loh. Cuma kalau di sini nanti kalian bolak-balikin ya, peningkatan ekonomi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain misalnya, kalian nggak pakai koma tiba-tiba, ya kan? Itu yang harus kalian perhatikan. Oke? Tuh, koma aposisi. Jadi koma aposisi itu letaknya bisa di akhir, dia itu bisa juga di tengah. Oke? Kak, bisa nggak sih dia itu letaknya di awal kalimat? Kalau awal kalimat jarang. Bukan jarang sih, emang nggak pernah. Karena biasanya kalau mau di awal kalimat, itu mereka biasanya menggunakan konjungsi. Misalnya, jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya,
peningkatan ekonomi Indonesia masih berada di posisi aman, misalnya seperti itu baru bisa. Cuma kalau di awal kalimat kalian langsung ke aposisi itu jarang banget, bukan jarang sih, memang nggak pernah, gitu ya. Sampai sini dia mau ditanyakan untuk aposisi. Untuk yang lain itu kakak yakin kalian aman, ya nggak sih? Karena yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian cukup menentukan subjek predikat. Kalau misal ketemu yang namanya soal-soal koma, sehingga kakak sih kemarin soal koma itu masuk di 2020 ya. Jadi soalnya itu kayak sederhana lah. Makanya di sini kakak ngambil beberapa contoh, jadi kita langsung ke pembahasan ini ya. Oke, di sini kakak punya. Nah, jadi soal-soalnya itu bakalan seperti ini ya. Tanda baca yang salah. Tanda baca kok kebalik. Nah, tanda baca yang salah ini di sini ditanyakan tanda baca seperti yang saya sampaikan, dia itu biasanya nggak yang kayak soal-soal biasa gitu loh. Kalau soal biasanya kan biasanya tanda koma yang salah atau penggunaan titik dua yang salah, biasanya gitu kan kalau soal yang sering kalian dapetin gitu kan. Cuma kalau di TBK itu kayak kalian udah satuan gitu loh, kayak satuan tinggal pengaplikasiannya aja gitu ya. Misal nih, yang salah di sini, kita fokusin aja sama pilihan-pilihannya di sini. Kalian cuma butuh waktu beberapa menit kan untuk menjawab satu soal, makanya biar kalian hemat waktu, bukan hemat ya, efisiensi waktunya tuh kalian bisa gunakan beberapa cara yang singkat. Saya sampaikan tadi, kalian tentuin aja dari subjek predikatnya. Oke. Nah, kalau kalimat dua, karena di sini udah ada ketika kan kita tahu ya, ini itu sebagai keterangan. Ini namanya konjungsi, berarti kalian butuh koma sebelum subjek. Di mana itu? Pastinya di sini. Karena orang tua ini udah jadi subjek. Ya enggak? Terus kita perhatikan lagi, ada nggak tanda baca lagi? Nggak ada. Berarti salah yang A. Kita ketiga. Anak yang sehat akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang wajar sesuai dengan usianya. Seperti yang Kak sampaikan tadi, konjungsi dia bakalan masuk lagi ya. Konjungsi ya itu selalu diawali koma. Oke, semoga masih ingat ya. Biar ingat, kakak tambahin di pinggir deh. Bentar ya. Oke. Nah, konjungsi yang diawali koma. Yang diawali koma. Jadi ada konjungsi yang diawali koma, ada juga yang tidak boleh diawali koma. Ya, jadi kalian diingat-ingat aja. Ada yaitu, ada yakni, seperti, diantaranya, contoh, misalnya, dan lain-lain lah ya. Masih banyak sebenarnya. Bahkan juga bisa tuh. Tapi bahkan itu double juga ya. Itu bisa di awal kalimat, dia bisa juga di tengah-tengah kalimat seperti ini. Oke. Tetapi ya, satu lagi lupa. Oh, ada lagi, sedangkan. Ini yang harus kalian ingat, oke? Itu konjungsi-konjungsi yang menggunakan koma, ya. Kalau kita perhatikan di sini juga betul ya, yaitu sesuai dengan segala macamnya itu, oke? Berarti yang tiga ini tidak ada masalah, kita ke yang empat, oke? Yang empat itu ada, anak juga memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan start. Ini tidak ada tanda baca ya. Yang 5 ya, kok 4 sih? Dalam hal ini, oke, di sini dalam hal ini itu udah ada namanya preposisi, ya nggak ada kata dalam, dia jadi keterangan, makanya kalian butuh yang namanya koma. Karena di bagian sini udah jadi subjek. Gitu ya. Pemeliharaan kesehatan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan segala macamnya. Berarti 5 tidak ada masalah. Kita ke 9. Karena di sini kalian udah ada pada itu juga preposisi, yang nggak, berarti kalian butuh titik ya. Kok titik sih, koma sebelum subjek, dibebaskan dari berlatih untuk mandiri dalam menjaga kesehatan pribadi dan kegiatan sehari-hari yang mudah dilakukan oleh anak, misalnya memotong kuku, menggosok gigi, dan mandi sendiri. Oke, kita perhatikan di sini ada misalnya seperti yang kakak sampaikan. Kalau kalian ketemu konjungsi misalnya, berarti kalian butuh namanya koma. Kebetulan di sini ada komanya, udah betul. Karena di sini dia berupa penjabaran. Ini kan penjabaran nih, memotong kuku, menggosok gigi, dan mandi sendiri. Ini kan semuanya penjabaran. Makanya di sini kalian butuh namanya koma. Oke, berarti 9 aman.
Kita ke 10. Apakah 10 yang salah? Kita perhatikan aja. Di sini ada namun betul ada koma, ya enggak? Karena ini konjungsi antar kalimat. Dalam hal itu, pengawasan dari orang tua dan guru masih sangat diperlukan. Oke, ini yang salah. Ya kan? Kenapa salah? Kita harus cari tahu dulu subjeknya di mana. Karena di sini ada dalam. Ya, di sini itu ada dalam. Ini salah. Karena kenapa? Hal itu, ya, dalam hal itu, oh enggak ya, di sini subjeknya bisa diambil dari pengawasan. Oke, berarti betul nih. Nah, namun, ini kalian boleh pakai koma. Ya, dalam hal itu, dalam hal mana? Preposisi. Ingat, preposisi itu selalu butuh yang namanya koma. Oke, dalam hal itu, di sini kalian butuh koma. Pengawasan dari orang tua dan guru masih sangat diperlukan. Ini jadi predikat. Seperti yang kakak sampaikan tadi, ini koma sebelum predikat itu tidak boleh. Karena kenapa? Ini bukan keterangan aposisi. Ya, kalau misal kalian jadiin satu, dalam hal itu pengawasan segala macam itu kalian benerin, kayak kalian jadiin satu lah ini ya. Dalam hal pengawasan misalnya seperti itu, kalian butuh subjek berarti. Kalau misal kalian dalam hal pengawasan, cuma karena di sini ada dalam, oke kalian jadikan preposisi berarti dia keterangan. Berarti kalian cari subjek, biar subjek itu kalian tambahin koma. Subjeknya di mana? Subjeknya di sini. Baru di sini predikat. Predikat itu tidak boleh pakai koma. Makanya kenapa? Jawabannya itu yang E, yaitu yang 10. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini? Ingat ya, ini nih yang harus kalian ingat banget. Ini ya. Kak, Iya. kalau kalimat yang benernya gimana, Kak? Kalimat yang kalimat yang benernya. yang pembetulannya. Iya. Oke, pembetulannya itu gini. Namun kalian pakai koma. Ya, karena kan namun itu antar kalimat. Jadi kita butuh koma di situ. Nah, karena di situ dia pakai apa namanya? Dalam duluan tuh. Ingat ya, dalam itu berupa preposisi. Ya enggak? Dalam itu berupa preposisi. Dalam hal itu, hal yang mana? Ya enggak? Berarti dia rujuk kembali dong. Berarti kalian tetap pakai koma. Karena di situ sebagai preposisi awal. Kak, kenapa nggak dijadiin satu? Namun dalam hal itu, bisa tanya seperti itu. Namun itu, dia udah antar kalimat. Makanya kenapa konjungsi antar kalimat selalu diikuti koma. Dan kita tidak ada namanya toleransi di situ. Ini harus terus, oke? Namun koma, dalam hal itu kalian koma lagi berarti. Soalnya kenapa? Ini jadi keterangan jatuhnya. Ya, dari sini ini jadi keterangan. Lanjut dulu. Pengawasan dari orang tua ya. Dan guru masih perlu dibutuhkan ya. Si kakak lupa kalimatnya. Kita pinggirin dulu deh, biar kebaca semua. Oke, kelebihan. Diperlukan ya, sama deh, diperlukan, dibutuhkan, sama aja. Oke, jadi yang betul itu seperti ini nantinya. Ya, jadi kalian pakaiin koma. Oke, sebelum, sorry, ini kok nggak mau, dok. Kok masih melengket, tar ya. Nah, baru bisa. Nah, jadi kalau udah ketemu seperti ini, nih ya, kan di sini udah masih perlu dibutuhkan ya. Oh, masih sangat dibutuhkan ternyata. Yaudah deh, kita jadiin predikat. Bagian sini, ini kita jadikan subjek. Ya, Kak, kenapa darinya itu kita tidak jadikan keterangan? Misalnya tanya seperti itu. Jadi, pengawasan dari orang tua dan guru ini berupa frasa. Ya, jadikan satu berarti. Oke? Nah, seperti ini. Jadi satu. Nah, bagian sini ini jadi predikat. Ingat, predikat itu tidak boleh dipasangin koma di sini. Kecuali ya, nanti nih ya, kalian mau ubah nih. Pengawasan, koma, baik dari orang tua maupun guru misalnya. Kalian pakai koma lagi. Soalnya kenapa? Itu jadikan posisi. Cuma kebetulan dalam kalimat itu langsung pengawasan dari orang tua dan guru, ya udah, berarti kalian jadikan subjek masih
sangat diperlukan gitu ya. Kok perlu dibutuhkan sih? Masih sangat diperlukan itu jadi predikat untuk menumbuhkan itu dia keterangan atau dia itu sebagai pengganti objek, ya enggak? Karena diperlukan itu juga dia berupa pasif transitif, ya enggak? Jadi dia biasanya kalau udah ketemu ada keterangan seperti ini, kalian double tuh dia fungsinya. Dia itu keterangan sekaligus pengganti dari objeknya, gitu ya. Berarti ini ya perbetulannya. Jadi kalian tidak butuh koma di bagian sebelum subjeknya. Oke. Namun dalam hal itu pengawasan dari orang tua dan guru masih dibutuhkan. Jadi di sini nih yang salah. Itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misal tidak ada, kita lanjut satu lagi nih. Sebenarnya ini yang salah ya sebenarnya. Ini tahun 2019. Oke. Ini tahun 2019 sebenarnya banyak salah sih sebenarnya di sini. Jadi mending kita langsung fokus ke bagian sini aja ya. Karena kan di sini kalian udah ada kata secara. Secara itu kan preposisi ya. Secara itu preposisi. Jadi yang namanya preposisi atau kata depan itu kalian butuh yang namanya koma sebelum subjek. Ya enggak? Kita perhatikan aja preposisinya sampai mana gitu kan ya. Secara progresif berarti aturan itu sampai sini nih ada koma harusnya. Tapi dari pilihan B sampai dengan E itu sama-sama tidak ada komanya. Berarti kita tambahin aja. Seperti itu ya. Nah berikutnya aliran musik ini kita jadikan subjek karena itu kan udah pembatas tuh. Ingat, juga aliran musik, di sini juga aliran musik, di sini juga aliran musik. Oke. Di sini yang berkembang kita jadikan predikat untuk yang ini belum karena dia masih pakai yang berarti kita jadikan subjek juga. Ya enggak? Yang berkembang pada saat ini itu kita jadikan subjek juga. Ya kan? Masih jadikan satu. Kalau kelewat pada saat ini. Nah, ini jadi keterangan nih. Ini jadi keterangan. Keterangannya dia jadi satu berarti ya. Karena kan mereka menjadi satuan nih. Oke, ini keterangan nih sampai akhir. Ini keterangan sampai akhir. Seperti itu ya. Terus bagian sini jadi apa Kak? Bisa tanya seperti itu. Lebih ke arah musik nih ya. Lebih ke arah musik memiliki. Nah ini jadi pertanyaan. Maksudnya seperti apa nih? Lebih ke arah musik memiliki. Dia kalau dijadiin frasa dia itu nggak nyambung. Karena frasa itu pasti memuat satuan kalimat. Ya enggak? Lebih ke arah musik. Ini kita jadikan predikat. Ya enggak? Yang memiliki tonasi, interval, dan harmoni. Kak, emang boleh ya predikatnya seperti ini? Bisa dan seperti itu? Bisa. Ya, ini namanya predikat berupa preposisi. Ya. Ingat, predikat preposisi itu boleh ya, asalkan struktur lainnya itu sudah ada. Kalau misal kalian mau pakai preposisi sebagai predikat, tapi di sebelumnya itu kalian sudah ada predikat lain, ini bukan lagi predikat, tapi apa? Jadi keterangan dari predikatnya. Gitu ya. Makanya kenapa yang pembetulan yang baik ini seperti apa? Itu kan kalau kita perhatikan, ini jelas salah. Ya. Berkembang pada saat ini yang lebih ke arah musik yang memiliki, ini sebenarnya belum terlalu efektif. Apa kalian butuh yang namanya pembetulan. Terus di sini pada saat ini yang lebih ke arah musik memiliki ini malah salah ya. Seperti yang Kakak sampaikan di atas, ini ke arah musik memiliki ini maksudnya apa? Frasa itu harus lengkap dan jelas. Makanya kenapa kalau kita perhatikan yang C di sini dia lebih betul, ya enggak? Secara progresif jadi dia koma nih karena dia sebagai keterangan preposisi, ya enggak? Aliran musik yang berkembang pada saat ini kita jadikan subjek, lebih ke arah musik, ini ke predikat yang memiliki tonasi, ini jadi keterangan dari si predikatnya tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau masih bingung mengenai pembetulan-pembetulan semacam ini, salah satu cara yang kedua adalah enak enggaknya dibaca. Itu pilihan terakhir ya. Yang kalau diperhatikan dari susunan kalimat memang yang C ya.
Kalau memang kalian masih bingung nanti nih pas di hari H, coba kalian rasa-rasain. Itu cara terakhir. Kalau misal kalian nggak merasakan yang betul yang mana, aduh nggak tahu lagi nih mau kasih saran apa. Intinya itu ya. Dan mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Untuk apa ya, tonasi, interval sama harmoni itu udah betul ya, karena dia pakai koma, karena dia berupa perincian, ya enggak? Ini aman lah ya. Terakhir, ada ini. Seperti yang Kak sampaikan tadi, yang namanya frasa itu pasti pengaplikatifannya itu beda. Ya, jadi bukan lagi yang kayak kalian nyari yang memiliki pola DM, yang memiliki pola MD, bisa seperti itu, enggak lagi seperti itu. Ya, tapi pasti dia berkaitan dengan ini, penulisan-penulisan atau segala macamnya. Pokoknya dia itu kayak aplikatif gitu loh. Ya, ini sepertinya pernah kita bahas ya, diingat-ingat lagi aja. Baca tulis seperti yang kita sampaikan tadi, itu jelas tidak yang ini. Ya, itu jelas tidak yang ini. Soalnya kenapa? Baca tulis di sini, dia itu bukan kata ulang. Ya, dia itu bukan ulang. Tapi mereka ini apa? Mereka ini frasa. Ya, frasa yang bisa ditambahin dan sama atau di tengahnya. Jadi ini namanya frasa koordinatif, ya enggak? Baca dan tulis masih bisa dong. Pendidikan baca dan tulis itu masih bisa. Makanya kenapa ini masuk ke frasa. Terus betul nggak pakai petik? Ingat, petik itu digunakan untuk mana tadi? Ini ya, petik digunakan untuk penegas. Ya, digunakan untuk penegas. Jadi kalau misalnya kalian mau jadikan pendidikan baca tulis, harusnya pendidikannya juga sama ditegasin, gitu ya. Karena mereka jadi satuan, oke? Nggak bisa nih kayak sampai sini doang kalian potong. Dan juga di sini pakai miring, dan miring itu tidak digunakan pada petik miring, kecuali nanti kutipan. Nah, di sini kakak tambahin keterangan ya. Petik plus miring itu hanya digunakan pada kutipan langsung. Kalau kalian mau pakai kutip, ya udah kutip doang gitu kan. Jadi kayak nggak perlu pakai miring. Cuma kalau kalian mau pakai miring, ya udah berarti kalian nggak perlu pakai kutip. Kecuali dia berupa kutipan langsung. Oke, masih ingat nggak materi pertama dulu awal-awal masuk berkaitan dengan kutipan-kutipan, kutipan langsung, kutipan tidak langsung. Semoga masih ingat ya. Jadi kalau kutipannya itu dia berupa bahasa Indonesia, berarti kalian tidak perlu miringkan, cukup ketik aja tulis kutipannya seperti apa. Kalau misal kutipan yang kalian ambil itu berupa bahasa Inggris, berarti kalian kasih petik, terus kalian miringkan. Karena kebetulan di sini bukan miring, ya udah berarti yang B salah. Ya enggak? Yang C juga salah, ini juga salah. Karena kalau kalian mau miringkan di sini, pendidikannya pun juga harus kalian miringkan. Karena mereka jadi satuan. Gitu ya. Oke, berarti dia bukan penegasan. Apakah dia berupa petik satu? Ingat, petik satu itu digunakan untuk penerjemahan. Penerjemahan seperti apa? Misalkan seperti itu. Kemarin sempat kita bahas ini juga ya, kayak forward, benar petik satu, ya enggak? Kayak lanjutan. Cukup seperti ini aja. Ya enggak? Ini baru betul. Itu baru kalian boleh pakai petik satu. Oke? Pokoknya petik satu itu biasanya berupa penerjemahan. Jadi jawabannya yang A ya, baca tulis. Jadi kalian cukup pakai biasa aja baca tulisnya. Jadi nggak usah model-model yang lain. Ya, karena di sini berupa frasa koordinatif. Ya, koordinat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, saya kadang suka bingung ya sama yang petik itu Kak. petik yang dua. Iya, saya kayak masih nganggap kalau dia itu ada makna sendiri kan, titik petik dua kan Hmm, bisa buat ini kan kayak makna, makna khusus. ya buat makna khusus. Heeh. Jadi saya suka ketuker gitu, suka bingung antara ini pakai petik dua atau enggak gitu. Oke, oke. Ya deh. Bisa nih. Contohnya gini. Ya. Para maling di gedung di Senayan lah ya.
harusnya sadar diri. Titik. Ya, di sini kakak pakai kata maling. Kenapa di situ pakai kata titik? Maksudnya di sini tuh ditegesin. Kalau yang dimaksud maling di sini adalah bukan maling-maling yang seperti biasa, tapi apa itu? Para koruptor. Misalnya seperti itulah. Dijadikan seperti ini aja. Ini namanya penegas. Kak, kalau misal di kalimat lain bisa nggak sih kayak kita nggak merujuk ke sini misalnya seperti itu. Nah, untuk kalimat lain itu agak jarang ya. Kalau penegasan yang digunakan untuk kalimat lain itu jarang banget. Makanya kenapa biasanya penegasan itu memang sesuatu yang ditegaskan dari kalimat itu sendiri. Misalnya, kakak ambil contoh seperti ini. Banyak yang tidak percaya ya penangkapan dari bla 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 misalnya ya, kemarin sore. Nah, di sini kenapa penangkapannya itu dia ini dipakai ketik intinya. Jadi maksud di sini itu tidak percayanya itu terhadap penangkapannya ini sendiri. Ya, bukan berarti dia tidak percaya atas penangkapan kemarin sore. Mungkin kayak jadi satu misalnya, enggak. Dia itu tidak percaya pada penangkapannya, tapi dia percaya memang kemarin sore mungkin bisa aja gitu loh. Tapi kalau penangkapannya ini dia belum terlalu yakin. Makanya kenapa biasanya penegasan itu berkaitan dengan kesempatan ini sendiri. Kak, kenapa yang atas itu tidak kita jadikan penegas aja? Misalnya seperti itu kan ya. Pendidikan baca tulis dapat menolong, apakah dia itu berupa penegasan? Enggak, itu bukan berupa penegasan. Kak, bisa nggak sih kalimat 4 ini ada penegasannya? Misal ya, kakak ambil contoh dulu deh. Pendidikan baca tulis dapat menolong masyarakat pedalaman saat berinteraksi di pasar ataupun membuat pendidikan dan masyarakat desa. Ini nggak ada yang harus ditegesin sih, karena memang kalimatnya jelas gitu loh. Biasanya penegasan itu digunakan untuk sesuatu yang memang masih diragukan lah ya intinya. Atau sesuatu yang pokoknya penegasan itu untuk menegaskan suatu hal di dalam kalimat itu sendiri gitu loh. Contohnya ini tadi kayak satu maling, ya. Kedua dia itu di penangkapannya. Jadi orang-orang ini masih tidak percaya atas penangkapannya. Sisanya itu mereka masih bisa oke, masih diterima. Tapi orang-orang masih meragukan penangkapannya. Seperti itu. Jadi kayak penegasan itu biasanya lebih ke sana. Atau nanti Syahriza bisa ngecek di UEB daring ya. UEB daring itu menurut kakak udah lengkap banget ya. Coba dilihat-lihat lagi, oke, petik penegas itu seperti apa, apakah seperti ini, seperti itu, segala macamnya. Seperti itu ya, kalau masih bingung. Bingung sih kalau penegasan itu harus seperti apa gitu kan. Banyak yang bilang kan kayak kemarin, bukannya penegasan itu harusnya pakein miring ya gitu kan, bukannya harus miring ini ya. Jadi penegasan itu kalian double, kalian boleh miring atau kalian boleh menggunakan ketik, udah itu aja. Biasanya kalau yang miring itu memang penegasan-penegasan yang kayak di soal-soal, kalian pernah lah ya dengar soal seperti ini, kata manyun dalam kalimat tersebut. Jadi kayak di sini itu yang diterusin itu adalah manyunnya doang, yang lain itu enggak gitu loh di sini. Nah, ini namanya penegas. Penegas juga nih. Kak, berarti bisa dong kita menggunakan dua, bisa aja. Kata manyun kalian bikin tuh. Ya, kata manyun dalam kalimat tersebut itu bla 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 segala macamnya. Jadi petik itu biasanya itu kayak ada sesuatu yang ditonjolkan dari kalimat itu sendiri. Seperti itu ya. Gimana? Syahriza masih bingung ya? Syahriza masih bingung? Atau yang lain masih bingung? Ingat, kalau misal masih bingung, coba kalian buka-buka lagi PUEB daring ya. Kakak saranin buka di PUEB daringnya. Jangan pernah buka di web ya. Karena kan kadang kita ketika penggunaan koma muncul loh itu beranda di paling atas. Biasanya gitu kan, kayak blogger apa segala macam itu. Jangan. Kalian buka, usahakan bukanya di PUEB daring ya. Karena PUEB daring itu udah mereka prosesnya udah lama disusunnya gitu loh. Jadi dulu zaman kakak itu kakak dulu masih pakai yang buku ejaan gitu. Jadi buku ejaan harganya segini, bentuknya segini. Itu harganya dulu kakak beli 3.000 doang. Itu 3.000 segini nih, tipis banget. Ya. Cuma sekarang kalian bisa mengakses secara bebas lah di situ. Oke? Kalau misal tidak ada yang ditanyakan,
kita coba ke pretest yang tadi ya, karena pretest tadi kakak pengen ke soal-soal responden dikit ya. Kakak pengen ke responden paling dikit. Coba kita ke nomor 3 dulu. 3 ini paling paling sedikit daripada yang lain. Coba ini kakak ini ya. Oke. Kalimat yang mengandung penggunaan tanda baca yang kurang tepat itu berarti salah ya. Kita perhatikan baik-baik jelas. Ini kuncinya apa? Coba kakak tanya yang benar aja dulu ya. Kakak pengen tahu alasannya kenapa. Ada kan nomor 3 kan ya. Nadira deh. Nadira di sana, Nadira. Iya, Kak. Oke. Nadira tadi gimana nih? Pas ngejawab soal nomor 3 ini sendiri. Ada alasan tertentu kah? Masih ingat gak tadi? Itu Kak, yang waktu Iya, tadi pas ngejawab aja sih versi Nadira tadi. Masih ingat gak kira-kira? Tadi tuh Nadira jawabannya bukan sih, Kak. iya, Kalimat kedua, paragraf kedua. Berarti ini ya tadi. Kayaknya pernah kita bahas juga deh. Kayaknya aku inget yang dulu gitu deh, Kak. Tapi nggak tahu. Tapi lupa ya alasannya ya. Oke deh. Coba, siapa tahu temannya ada yang ingat lagi. Ini ada siapa nih? Angel di sana Angel. Iya, Kak. Oke, versi Angel gimana tadi? Dia tuh kan milarnya harusnya ada koma gitu nggak sih, Kak? Di sini ya. Iya. Oke. Seorang penulis studi yang dipublikasikan gitu. Iya. Oke. Ya langsung aja kita bahas ya. Benar, sebenarnya di situ harusnya ada koma, harusnya ya. Tapi kakak bingung sih, kalau misalnya kita tambahin koma di situ, ini kalimatnya jatuhnya tidak efektif ya. Jatuhnya itu kalimat tidak efektif. Tidak efektif. Kenapa disebut dengan tidak efektif? Karena kalau kita tambah koma pun dia tuh kayak agak aneh gitu loh. Jadi kayak kita nggak ada predikat di situ. Misal nih, Miller, misal kita kasih koma tuh ya. Seorang penulis studi yang dipublikasikan dan jadi di sini maksudnya itu Millernya yang dimasukkan ke dalam jurnal ini gitu loh. Tapi ini mungkin karena kalimatnya kurang lengkap ya, karena nggak tahu apa ini memang disengaja atau memang begitu bentukannya. Tapi kalau memang kita perhatikan yang salah itu ada di sini. Masih ingat ya kemarin di bab-bab apa ya kemarin tuh ya? Penulisan miring ya, miring sama petik. Ya nggak sih? Miring, semoga masih ingat. Miring itu kalian selalu di judul buku, ya enggak? Judul buku itu harus selalu kalian miringkan, atau nama koran, atau majalah. Selain itu, ya dia itu biasanya kumpulan cerita, atau biasanya cerpen lah ya kalau kita ambil, atau dia itu kumpulan lagu, atau biasanya disebut dengan album, ya enggak? Kumpulan lagu, atau kumpulan penelitian. Kumpulan penelitian itu biasanya kita sebut sebagai jurnal, ya enggak? Nih, jadi kalau misalnya nanti ada penyebutan nama jurnal, itu harus kalian miringkan, bukan kalian pasang petik. Oke? Kalau kita perhatikan di sini kan di sini pakai apa namanya? Dia pakai petik ya. Cell reportnya itu dia pakai petik. Padahal cell report itu merupakan jurnal. Ya enggak? Dia itu jurnal. Makanya kenapa ini harusnya miring. Kalian tidak boleh pakai petik karena dia itu bukan judul lagu, bukan judul puisi, itu bukan judul tulisan gitu kan. Baru kalau nanti ini ya, misal si Miller itu ya, anggap si Miller ini nulis buku nih, anggap bukan nulis buku ya. Misal dia tuh nulis penelitian lah ya. Penelitian itu berkaitan dengan apa ya? Pengaruh koneksi internet lah ya.
pengaruh koneksi internet terhadap daya juang ya. Jangan daya juang dah. Pengaruh koneksi internet terhadap apa ya? Bukan kemampuan, kerajinan dalam mengikuti kelas. Bisa kita ambil contoh seperti ini aja dulu ya. Kebetulan penelitiannya ini dia bakalan diupload di Cell report itu tadi. Ya enggak? Seperti itu. Nah, ini penulisnya adalah Miller. Ya enggak? Nah, ini judul penelitiannya. Judul penelitian. Nah, sedangkan ini medianya atau ini itu jurnal yang memuat si ini. Ya enggak? Jadi kalau nanti dijadiin kalimat, kalian harus ingat ya. Kalau misalnya dia dijadiin kalimat, ya kalian harus ingat Miller, ya enggak? Misalnya apa itu tadi? Seorang penulis, ya enggak? Mempublikasikan penelitiannya yang berjudul, nah judul penelitiannya itu kalian pakai ketik ya, judul penelitiannya itu kalian pakai ketik pengaruh bla itulah ya. Nah, dalam jurnal ini baru kalian miringkan nih habis ini. Sorry, kok nggak mau hilang, kok nggak mau miring? Bentar. Yang berjudul apa tadi? Jurnal Cell Reports. Titik. Ya enggak? Ini miring bisa nggak sih? Aduh, miring semua. Anggap ini miring ya. Jadi karena di situ tidak bisa dimiringkan, jadi kakak garis bawahin aja. Oke. Shred. Oke. Jadi makanya kenapa? Kalau kalian ketemu judul-judul tulisan atau karya-karya semacam ini, jadi kalian harus pakaiin petik 2. Itu ya. Kalian pakaiin petik 2 yang ini nih. Karena ini judul karangan. Sedangkan untuk jurnalnya ini harus kalian tulis nih miring. Karena dia itu medianya lah intinya. Ya enggak? Ini itu jurnalnya. Jadi harus ditulis miring. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi betul di sini harusnya ada koma harusnya. Tapi kalau misal serba salah sih sebenarnya di sini. Millarnya yang dipublikasikan bukan tulisannya ya. Harusnya tulisan Millar dipublikasikan dalam jurnal. Oke, kalau itu bisa gitu kan. Mungkin ini bisa dijadiin soal lagi nantinya. Mungkin bisa dijadikan perbaikan kalimat 2 misalnya paragraf 2 misalnya seperti itu. Karena biasanya di UTBK itu soal polanya itu kasih seperti itu. Perbaikan kalimat kedua yang tepat adalah biasanya seperti itu. Atau maksud kalimat kedua dalam paragraf 2 biasanya gitu. Jadi kayak lebih mengerucut lah setidaknya. Ya, sampai sini ada mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Untuk yang lain kayaknya emang nggak ada salah ya. Yang satu udah benar. Oke, bisa lah ya. Ini kakak skip dulu. Setidaknya tanda baca yang harus kalian perkuat adalah koma. Ya, koma itu paling penting. Oke? Karena di mana-mana selalu ada dia. Kalau misal kalian udah mengenal dia, kalian bakalan lebih gampang menebaknya. Ya, tuh koma paling penting banget tuh. Selain koma tadi oke, boleh sambil ditambahin yang lain. Yang lain itu anggap suplemen lah intinya. Oke? Tuh yang harus diingat baik-baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak untuk materi hari ini? Tanda baca ya terutama. Ada yang mau nanya lebih detail di bagian mana gitu kan? Bisa. Cuma kalau dilihat dari hasil pretestnya tadi, memang bagus-bagusnya memang nomor 3 doang sih. Yang kayak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang. Sedangkan yang lain itu full. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira? Kak, Iya, boleh nanya nomor 4 nggak, Kak? nomor 4 ya. Oke. Iya, jadi tanda baca paling penting ya, tanda baca paling penting buat modal kalian nih, entah yang sekarang nanti ataupun nanti gitu kan.
itu memang koma ini paling lah pokoknya. Karena koma ini juru ya, juru kunci. Kalau kakak bilang itu juru kunci. Karena kenapa? Setiap konjungsi itu mereka punya koma masing-masing. Ya enggak sih? Kayak beberapa konjungsi tertentu itu punya koma masing-masing. Terus dalam kalimat tertentu juga mereka punya koma masing-masing. Kalau kita balik lagi ke tanda baca lain kayak titik gitu kan, ya udah titik dipakai di sini udah selesai kan gitu kan ya. Kalau koma itu waduh, itu ya. Jadi yang benar-benar harus kalian dalamin itu di bagian koma. Oke. Kalau misal kalian masih bingung nanti, misal pas belajar koma-koma itu ada yang salah atau masih kurang menurut kalian, kalian boleh tanya ke kakak. Oke. Oke, kita ke nomor 4 dulu ya. Nah, kok C? Bentar. Ini C ya? Nah, kita bahas dulu. Langsung ke C aja ya. Coba, C itu kalimat 9. Berarti kita fokus kalimat 9 dulu. Tapi di sini nggak ada tanda baca ya. Kain ganda ikat dari Bali dibanderol dengan harga 125 juta. Ini tidak ada masalah, ya nggak sih? Karena 125 jutanya di sini udah betul ejaannya, karena dia itu bukan ribuan ya, makanya di situ juga 127 ini betul. Dibanderolnya udah betul, koma nggak ada yang harus ditambahin koma di situ. Titik udah ada. Simpan dulu lah ya. Ini kok 9 ya? Coba. Kita ubrak-abrik dari atas dulu ya. Bentuk investasi tidak hanya berupa logam mulia, properti, ataupun saham. Coba ya. Di sini salah di beberapa sih. Kan di sini pakai tidak hanya. Tidak hanya kemarin pasangannya apa? Tetapi juga. Harusnya di sini tetapi juga. Tetapi juga harusnya. Tapi kenapa di sini pakai atau ya? Maklumin dulu lah ya. Tidak hanya berupa logam mulia properti, ini koma enggak sih? Kakak juga bingung, ini harusnya koma kali ya. Makanya di sini ada atau. Opsinya gitu ya. Tapi di sini harusnya pakai tetapi juga, karena di sini pakai tidak hanya ya. Bentuk investasi itu tidak hanya berupa logam mulia, koma, properti, koma, tetapi juga saham, misalnya seperti itu kan ya. Jadi kayak tambahan lah si saham ini. Hal itu membuktikan, kita ke kalimat 4 dulu nih. Kalimat 4 itu koleksinya misalnya berupa kain antik yang sudah punah karena sudah tidak lagi diproduksi. Oke, ini udah betul ya. Karena misalnya di sini sebagai aposisi. Ini sebagai aposisi. Jadi di situ udah betul. Jadi koleksi ini sebagai permisalan, sebagai contoh lah intinya. Atau kita ke 11. Padahal di sini udah betul. Kalau mau dijual harus kepada orang yang tepat. Bentar. Kalau mau dijual, koma, harus kepada orang yang tepat. Harus kepada orang yang tepat. Predikat subjek. Oke, berarti diinversi ya. Tapi kalau di sini kalian masih bingung, di sini karena ada kalau, di sini harus ada koma. Oke. Kak, kenapa harus kepadanya itu dia jadikan predikat? Bisa tanya seperti itu. Ya, karena di itu berupa predikat thread. Ya enggak? Ini jadi subjeknya nanti. Orang yang tepat itu jadi subjeknya. Oke. Terus ke-12, peminat barang tersebut bukan hanya masyarakat dalam negeri, melainkan juga kolektor. Ini udah betul ya. Kain-kain juga udah betul karena di sini pakai melainkan. Ya enggak? Melainkan juga. Terus itu bukan hanya melainkan. Ini udah betul. Berarti memang harusnya ya yang A yang enggak sih? Karena yang A di sini salah di bagian sini nih tadi. Kalau memang kalian mau pakai tidak hanya, ingat baik-baik ini ya. Kalau kalian mau pakai tidak hanya, bagian sini itu harus kalian pakaiin tetapi juga. Ya, kalau misalkan di sini pakai bukan hanya, pasangannya itu ingat baik-baik, melainkan juga. Oke? Nih, berarti di sini harusnya yang ini ya, yang satu ya, bukan yang 9. Set. Ada lagi nggak kira-kira? Kak, Ya, kalau di UTBK ada yang kayak gini nggak Kak? Ini kan nomor 9 kan
Heeh. Hurufnya kan kecil tuh yang Kak abis titik. Mm-mm. Terus yang Enggak sih. ditanya kan kesalahan penggunaan tanda baca. Oh, Itu kalau bakalan di ada gak gitu? nggak ada sih. Sejauh ini yang kakak temui itu nggak ada. Biasanya sih yang salah-salah itu ada beberapa sih yang kakak temui kemarin tuh. Kayak apa ya? Ada tuh kemarin, aduh nanti deh kakak coba cariin lagi ya. Kakak takut salah. Ada tuh kemarin tuh beberapa solusi TBK yang kayak udah di luar beberapa ejaan. Nanti deh kakak coba ininya. Coba kakak scroll-scroll lagi. Di kayak lebih ke sana sih jatuhnya. Ya, ada lagi nggak kira-kira? Kalau TBK bisa nggak yang separah ini sih, kayak nggak separah ini. Karena biasanya untuk masuk ke kakak nggak tahu tahun kemarin tuh soalnya tuh kayaknya berantakan sekali ya. Kakak ngeliat tuh berantakan banget juga kayak yang 2019. Mungkin karena kemarin itu ada si pandemi itu kali ya. Kakak juga nggak tahu sih. Kayak panitia mungkin belum terlalu siap gitu kan, kayak untuk membagi-bagi gelombang lagi ya kan. Terus dijadikan TPS doang, makanya mereka harus nambah soal lagi gitu kan. Jadi kayak lebih ke sana. Jadi untuk 2020 ini kan kita nggak tahu ya, 2021 ya, kita nggak tahu nih apa emang polanya sama kayak tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu sekali soal keluar, di berikutnya itu dia nggak keluar lagi. Untuk sekarang kan karena kalian sudah ada TPA-nya juga ya, tapi nggak tahu juga sih nantinya seperti apa. Pokoknya persiapin aja. Ya, kalau misalnya di UTBK nanti ada yang kecil seperti ini nggak sih Kak? Kemungkinan nggak ada, karena pembahasan soal pasti tahu lah caranya apa bagaimana kalimat di sini ini segala macam, kecuali memang itu dijadikan soal. Kalau di penunjuknya itu kalian berkaitan dengan tanda baca, ya berarti kalian nggak perlu mementingkan dia kapital atau kecilnya. Kalian cukup pakai tanda bacanya aja. Itu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Kak, kalau soal UTBK itu ada pengutus univnya ya kayak. Iya, biasanya ada. Kayak tahun kemarin tuh ada. Jadi hampir sih kayak semua deh kayaknya setiap univ itu kayaknya ya. Tapi kan nggak terlalu tahu juga sih. Tapi pernah dengar juga seperti itu. Ya, pokoknya dipersiapkan lah ya buat kalian. Jadi dipikirkan baik-baik nih. Kayak kalian jurusan dipikirin baik-baik, kampus dipikirin baik-baik. Jadi nggak usah mikirin, aduh ntar kalau misal ngambil tes pertama orang-orang di belakang ntar dapat bocoran gitu kan. Atau ntar ada soal bocor, jadi nilai mereka bagus gitu kan. Malah kalau misal soalnya itu bocor, terus mereka tuh pada tahu, itu malah risikonya di mereka. Karena kan yang dites di UTBK sekarang itu bukan lagi seberapa banyak kalian jawab kan. Karena seberapa banyak responden di nomor itu ya enggak sih? Kalau kita analogikan misalnya soal itu bocor nih misalnya, terus ada beberapa apa ya, ada beberapa oknum yang mungkin tahu gitu kan. Terus mereka ngerjain dengan hal yang sama, kayak mereka sesuai dengan kunci. Misal di dalam pelaksanaan UTBK UTBK semacam itu memang rentan ya yang namanya oknum-oknum tertentu itu kan ya, kayak mereka mungkin melakukan kecurangan-kecurangan tertentu, karena kita yang namanya sistem nggak bisa kayak secure banget tuh nggak bisa kan, pasti ada bocoran dikit lah intinya gitu kan. Ada beberapa oknum mungkin gitu kan, dan itu nanti berakibat pada mereka sendiri gitu loh. Karena kenapa? Pinternya UTBK, pinternya sistem UTBK itu di situ. Beda dengan zaman kakak dulu. Kalau zaman kakak dulu kan kayak salah minus betul tambah gitu kan, itu zaman dulu tuh. Jadi untuk kebocorannya itu kayak senang banget tuh kalau udah dapet bocoran-bocoran gitu kan. Cuma tahun ini enggak ya, enggak semudah itu gitu loh. Karena kalau misalkan bocor, misal orang-orang pada tahu jawabannya, otomatis soal itu bukan lagi soal yang mendapatkan nilai tinggi ya enggak sih? Karena banyak respondennya malah makin mengecil seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Pokoknya sekarang itu kalian udah pikirin aja nih ya, bagaimana nantinya belajarnya seperti apa, kurang yang kurang seperti apa, kalian poles-poles ya. Jadi nggak usah mikirin nanti ya ampun ntar kalau tes pertama seperti ini, ntar tes di akhir seperti ini dan segala macam, gak usah dipikirin ya. Intinya kalian fokusin aja sama apa yang kalian hadapi. Oke? Ada lagi nggak kira-kira? Ini kakak stop share dulu ya. Karena itu tadi hampir semua ujian ya, nggak cuma apa di Indonesia gitu, hampir semua ujian internasional kayak kalian tahu IELTS lah ya. IELTS itu kayak TOEFL itu segala macam itu pasti kayak rentan banget kebocoran yang gitu. Mau materi OSS yang tadi ya? Oke, bentar ya.
ini yang mana nih yang mau di SS semua. Kalau semua nanti kakak jadiin PDF aja kali ya, tapi takutnya ngeblur di SSS dulu deh. Ya, ini di SS dulu, terus kakak pindahin dulu ke pinggir. Nah, nih tanda koma, silakan di SS. Udah, Kak. Udah ya. Oke, kalau tidak ada, kakak akhiri dulu ya perjumpaannya. Kita jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Tapi pertemuan berikutnya kayaknya kita udah gabung ya, kayak gabung semuanya karena kan udah masuk ke intensif dan itu mulai pagi ya sih kakak ya. Jadi sampai jumpa nantilah ya. Tapi meskipun campur ya semoga kelihatan lah nama kalian karena dari beberapa kelas itu bakalan dicampur gitu loh. Dan gitu ya. Tetap fokus sama tujuan kalian. Oke. Selamat malam dan selamat beristirahat ya semuanya. Jadi Kak. Selamat Makasih Kak. Sama-sama. Kak.